Sekjen PDIP Hasto Kristianto memenuhi panggilan tim penyidik KPK sebagai saksi dalam kasus suap pergantian antar waktu atau PAW dengan tersangka Harun Masiku. Hasto keluar dari gedung KPK setelah diperiksa selama 4 jam Senin 10 Juni 2024. Hasto selesai diperiksa pada pukul 14.29 waktu Indonesia Barat. Sekjen PDIP itu sebelumnya tiba di KPK pukul 9.38 waktu Indonesia Barat. Hasto mengatakan pemeriksaannya berlangsung di ruang dingin. Dia sempat berhadapan langsung dengan penyidik selama 1,5 jam. Saya di dalam ruangan yang sangat dingin hampir sekitar 4 jam dan bersama penyidik face to face itu paling lama 1,5 jam. Sisanya ditinggal kedinginan. Dia menambahkan, pemeriksaannya belum masuk ke tahap pokok perkara. Pemeriksaan tersebut bukan kali pertama Hasto diperiksa penyidik KPK terkait perkara yang melibatkan Harun Masiku. Hasto sebelumnya telah diperiksa KPK pada Januari dan Februari 2020. Sementara itu, tim hukum Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto yang diwakili oleh Roni Talapasi dan Joy Tobing berencana melaporkan penyidik KPK ke Dewan Pengawas atau Dewas KPK dan mengajukan gugatan pra-peradilan. Roni Talapesi menyatakan penyidik KPK Rosa Purbobekti diduga melakukan penyitaan barang-barang pribadi milik Kusnadi, seorang staf Hasto Kristianto dengan cara yang tidak sesuai prosedur hukum. Menurut Roni, insiden bermula ketika penyidik Rosa Purbobekti mendatangi Kusnadi di lobi gedung dengan mengenakan masker, kemudian membawanya ke lantai 2 untuk penggeledahan serta penyitaan. Pengacara Hasto Kristianto yang lain, Joy Tobing, menuding tindakan penyidik KPK terhadap Kusnadi sangat tidak profesional dan penuh intimidasi. Tim hukum Hasto Kristianto juga mengungkapkan bahwa mereka akan mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tim hukum Hasto Kristianto bersikeras bahwa tindakan KPK dalam kasus ini melanggar hukum dan mereka akan menempuh jalur hukum untuk mencari keadilan. Sebelumnya, Kusnadi ikut mengantar Hasto Kristianto dalam memenuhi panggilan penyidik KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi membantah penyidiknya meninggalkan Hasto Kristianto sampai kedinginan di ruang pemeriksaan. Anggota tim juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya merasa perlu meluruskan informasi yang disampaikan Hasto. Kemudian terkait pernyataan saksi yang dibiarkan kedinginan di ruangan pemeriksaan, kami luruskan bahwa saksi H pada saat itu diberikan kesempatan untuk membaca BAP dan mengkoreksi BAP yang disodorkan oleh penyidik. Menurut Budi, penyidik meninggalkan Hasto di ruang pemeriksaan pada lantai 2 Gedung Merah Putih KPK itu karena ingin memberikan keleluasan kepada Hasto untuk mencermati BAP-nya. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020 terkait suap untuk PAW anggota DPR 2019 hingga 2024. KPK kemudian menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus ini termasuk mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan Harun Masiku. Wahyu Setiawan telah diadili dan dinyatakan bersalah menerima suap. Wahyu dinyatakan menerima suap sebesar 19.000 SGD dan 38.350 SGD atau setara 600 juta rupiah bersama Agustiani Theofridelina. Suap itu diberikan lewat seorang bernama Saiful Bahri agar Wahyu dapat mengupayakan KPU menyetujui permohonan PAN anggota DPR RI Dapil Sumatera Selatan 1 kepada Harun Masiku. Wahyu dijatuhi hukuman 7 tahun penjara pada 2020 dan sudah bebas bersyarat sejak 2023.
Namun Harun Masiku masih menjadi buron selama kurang lebih 4 tahun. Dan kemudian pemeriksaan saya belum masuk materi pokok perkara, karena di tengah-tengah itu kemudian staf saya yang namanya Kusnadi itu dipanggil katanya untuk bertemu dengan saya, tetapi kemudian tasnya dan handphonenya atas nama saya itu disita, sehingga kemudian kami tadi berdebat karena sepengetahuan saya sebagai saksi di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, saya berhak untuk didampingi penasihat hukum. Dan kemudian akhirnya ya saya memutuskan bahwa pemeriksaan nantinya untuk dilanjutkan pada kesempatan lain. Dan kemudian ada handphone yang disita dan saya menyatakan keberatan atas penyitaan handphone tersebut. Ya karena segala sesuatunya harus didasarkan sesuai dengan hukum acara pidana. Karena ini sudah suatu bentuk tindakan yang pro justisia, sehingga hak untuk didampingi penasihat hukum itu seharusnya dipenuhi oleh mereka yang menegakkan hukum. Sehingga teman-teman pers kemudian akhirnya ya kami menyampaikan ya kalau gitu nanti pada kesempatan lain kami akan datang memenuhi undangan dari KPK sebagai wujud tanggung jawab dan komitmen kami sebagai warga negara. Terima kasih. Mas, apa informasinya bahwa mungkin dari penasihat hukum dulu, ya, silakan. Anda sempat menandatangani soal Siap. keberatan itu ya, Pak? Baik, saya mau sampaikan satu hal ya. Bentuk penyitaan ya, tentu harus dilakukan sesuai dengan prosedur. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Hasto, bentuk-bentuk pemanggilan ya, ajudan lalu hadir dan langsung menggeledah dan sekarang menyita tentu wajib dan patut dipertanyakan. Mengapa? Karena penyidik kan bisa saja meminta langsung kepada yang bersangkutan. Dan yang kedua, tentu ini menjadi catatan ya, bahwa apapun proses penegakan hukum mesti juga sesuai dengan prosedur, sesuai dengan asas-asas fairness. Ya. Nah oleh karena itu tentu Pak Hasto tadi sampaikan beliau keberatan berdasar dan valid. Ya. Kenapa nggak diminta langsung? Ya. Tentu ini menjadi pertanyaan. Apakah ini ya kaitannya dengan ya satu wewenang yang sah begitu. Nah, oleh karena itu tentu sebagaimana hal ini ya yang disampaikan Pak Hasto, kita keberatan. Ya. Bang, apakah memang ada kaitan atau ada dugaan misalkan alat bukti sehingga HP itu harus disita atau dalam kepentingan apa dalam penyitaan tersebut yang dimaksud? Ya itu tadi ya. Jadi kami sampaikan yang namanya bentuk penyitaan itu ya tentu harus melalui prosedur, tentu harus melalui tata cara ya. Jadi ini HP-nya Pak Hasto ya, biasa adalah yang namanya penyitaan harusnya diminta kepada yang bersangkutan dong ya. Masa yang punya HP A ya nggak diminta dari yang langsung gitu loh. Ya, padahal sekarang ini Pak Hasto datang secara kooperatif, datang sebagai warga negara yang patuh, datang sebagai sekjen PDI Perjuangan yang menghormati proses hukum. Tapi dibeginikan, apalagi orang biasa, apalagi orang yang mungkin tidak punya jabatan begitu. Apakah akan mengajukan pra peradilan? Nanti kita pikirkan, tim Ya. kuasa akan Selain HP yang disita apalagi Jadi Pak? terima kasih karena memang belum masuk pada pokok perkara, jadi itu yang dapat kami sampaikan. Belum masuk pokok perkara aja sudah 4 jam.